wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak suara Mister terdengar dengan jelas? Jelas, Sir. Sejelas masa depan. Masya Allah. Sejelas masa depan. Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke, I will share my screen to you all. Nah ini. Apakah PPT Mister bisa terlihat oleh kalian? Saya terlihat ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar chapter tentang energi. Ya, energi yang berkaitan dengan apa, Sir? Ini kaitannya dengan kasusnya. Nah, ini ada teh hangat. Apa yang bisa kalian lakukan agar teh hangat ini menjadi dingin? Any idea? Masukin kulkas. Masukin kulkas. Apalagi? Dibiarkan di tempat terbuka. Oke. Taruh di tempat terbuka. Selain itu ada lagi? Itu ide dari Jessie ya. Dari yang lain mungkin dari Yasmin atau Virus? Supaya jadi dingin? Ditiup, Ditiup, baik. dikipasin, diberi es batu. Oh hei, dikipasin udah suatu. Banyak ya? Sip. Nah sekarang Mister mau membandingkan antara dua hal nih. Kulkas sama dikasih es batu. Mana yang mendinginnya lebih cepat? Taruh di kulkas atau kasih es batu? Mana yang lebih cepat dingin? Ntar ya. Es batu deh kayaknya. Iya, es batu dong. Ya kan, kalau es batu kan langsung cemplungin, diaduk, wah langsung dingin. Ordernya Saya mikirnya es batu yang kecil-kecil tuh loh, Sir. Yang kecil-kecil tuh kan kalah dengan panasnya teh. Oh ya, maksudnya es batu yang cukup ya. Es batunya cukup. Es batu yang cukup. Kalau di kulkas itu kan harus nunggu dulu ya. Mungkin masukinnya pagi, siang gitu baru dingin, gitu kan? Nah, yang kan kita pelajari hari ini terkait dengan energi panas, energi kalor yang ada hubungannya dengan pencampuran dua zat. Satu panas, satu dingin. Gitu ya. Kita lihat kasus yang secara umum ya. Misalnya ada air nih 80 derajat suhunya. Panas dong ya, ini panas. Dicampur air yang suhunya 10 derajat. Nah, kira-kira setelah dicampur suhunya jadi berapa nih? Kira-kira aja, kira-kira. Ini idea? Oh, oke. Ambilkan dulu nilai suhunya. Ambilkan nilai suhunya. Ini kalau misalkan Mister nyebutnya ini air panas deh, panas. Yang ini air dingin gitu ya. Berarti kalau habis dicampur jadi air apa nih namanya nih? Air panas campur dengan air dingin. Jadinya air yang kayak gimana? Jessie, any idea? Virus maybe? Oh ini Yasmin jawab di kolom chat. Ya, jadi air hangat ya, hangat. Ya kan kalau kepanasan bisa ditambah air yang dingin jadi hangat ya. Oh, Nah, saya kira maksud Mister tuh banyak air panasnya atau banyak air dinginnya. Oke. Kita anggapnya ya mirip-mirip lah jumlahnya lah ya. Panas sama dingin campur jadi hangat gitu ya. Nah, kalau panas berarti suhunya tinggi atau rendah? Sedang. Panas tinggi dong. Tinggi ya. Oh, panas. Kita namanya tinggi ya. Astaga. Oh, kalau hangat ya ini hangat menengah gitu ya. Kita namain aja menengah. Suhu menengah gitu ya.
menengah. Kalau dingin berarti suhunya Rendah. rendah ya. Nah, kalau diurutkan tinggi, rendah, menengah dari yang paling besar. Tinggi. Tinggi terus Habis itu menengah. menengah, Baru rendah. baru rendah. Nah, berarti kalau kita pakai angka, kalau yang panas itu 80, yang dingin 10, yang suhu menengah itu kira-kira berapa ya? 60 60. Ada atau kemungkinan lain 50. nggak? 50. Ada lagi berapa? 40. 40 boleh. Berapapun suhunya asalkan di antara 80 dan 10. 10. Nah, tergantung pilihannya sekarang. Kalau misalkan soalnya adalah kayak gini nih. Berapa kemungkinan suhu air campuran? Jawaban yang tepat yang mana? 50. 50. Selain 50 ada jawaban lain nggak? Ini boleh lebih dari satu jawabannya. 20 juga. 20, 70. 70. 70 juga. Ada lagi selain 3 ini? Nggak ada. Nggak ada ya, karena ini yang diantara 10 sama 80. Next, kalau misalkan soalnya ini. Nah ini. Suhu air campuran kemungkinannya berapa ya? Boleh dijawab di kolom chat 50. private, boleh dijawab voice. Gimana Jessy? Ini yang dicari air hangatnya loh, Sir. Ya, air hangatnya. Berapa nih kira-kira Berarti pilihannya ini? antara 50, 20, 70 tuh bisa, tapi masih panas kalau saya rasa. Soalnya kan beda ya. 5 Celcius saja. Ya, tapi mungkin nggak 70 kalau ditambahkan 15-nya dikit? Mungkin sih, mungkin. Mungkin ya, Ya. jadi ini 3 ini ya. 70, 50, 20. Karena di antara 15 sama 75. Sekarang kalau misalnya ini. Nah. Kemungkinan suhu air hangatnya? Yang mana? 50. 50? Ada lagi selain 50? 20. 20. Ini ya 2 ya. Pokoknya di antara 60 sama 5. Jadi 50 sama 20. 40 boleh nggak? Boleh, cuman di sini tidak ada pilihannya. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Kalau panas sama dingin dicampur, ya jadi hangat. Suhunya pasti di antara suhu yang dingin sama yang panas. Nah, sekarang kenapa sih hal itu bisa terjadi? Terus bisa nggak dihitung secara tepat berapa sih suhu campurannya gitu kan? Tadi cuma perkiraan tuh ya. Nah, jawabannya adalah bisa. Dan hal itu disebabkan oleh yang namanya asas Black. Apa itu asas Black? Ini peristiwa ini. Jika ada dua cairan suhu tinggi sama suhu rendah, yang suhu tinggi akan melepas kalor sehingga dia mendingin. Cairan suhu lebih rendah akan menyerap kalor. Dia jadi memanas. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang harusnya diserap ya. Diserap. Gitu. Jadi kalau ada suhu tinggi campur sama suhu rendah, cairan yang suhu tinggi dia akan mendingin tuh. Cairan yang suhu rendah dia akan memanas. Nah, jadi suhunya berada di tengah-tengah atau di antara suhu yang tinggi sama suhu yang rendah. Nah, gimana nih perhitungan suhu campurannya secara eksak atau secara tepat? Nah, kita menggunakan inilah persamaan asas Black. Nah, ini ya keterangannya. Di situ ada M1, M2 itu massa cairan yang suhu tinggi sama massa cairan suhu rendah. T1 suhu cairan suhu tinggi, T2 suhu cairan yang kedua atau yang suhu lebih rendah. TC, nah itu TC itu nanti yang kita hitung itu adalah suhu campuran. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu.
tentang asas black, I will give you 2 minutes ya to take notes. Jadi kalau dalam 2 menit kalian belum selesai mencatatnya bisa di screenshot aja. Oke, silakan catat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini atau terkait hal lain yang tadi, bisa langsung ditanyakan. Oke, sudah 2 menit. Silakan yang belum selesai mencatat bisa di screenshot ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, tentang asas black, mari kita lihat kasus pencampuran lagi tadi. Kembali ke pencampuran ini. 100 gram air yang suhunya 60 derajat dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 5 derajat. Kalau misalkan ini Mister kasih nama A gitu ya, ini kasih nama B. Cairan mana yang melepas kalor? Silakan. Yang A, oke. Kalau lupa, kalau nggak tahu yang mana kita lihat lagi tadi ya. Yang ini ya. Nah, yang melepas kalor itu adalah suhu yang tinggi. Yang menyerap kalor itu suhu yang rendah. So, kalau ini pertanyaannya adalah cairan mana yang melepas kalor? Jawabannya yang suhu tinggi, yang A. Kalau yang menyerap kalor berarti? B. Yang B dong ya, tentunya ya. Nah, terus habis itu ini kan ada rumusnya ya, udah Mister tulis di sini. Kalau misalkan tuliskan persamaan asas black pada pencampuran di atas. Kalau menuliskan tinggal masukin angka-angkanya nih. Di sini ini kan rumus nih, masukin angka-angkanya aja. Kalau dari kasus ini M1-nya berapa? M1-nya berapa? 100. 100. T1-nya? 50. 60. T1-nya 60. 60. Nah, yang M1 T1 ini yang tinggi ya, yang suhunya tinggi ya. Berarti yang suhunya rendah M2 berapa masanya? 50. 50. Nih, 50. T2-nya? 5. Nah, sip. Nah, ini tinggal masukin lagi nih M1-nya kayak yang tadi.
100 ditambah M2-nya 50. TC-nya yang ini ya, sesuai simbol yang di sini apa nih? Oh, T ya, udah berarti T gitu. Oke, tadi menuliskan persamaan asas Black. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konsep asas Black? Kalau tidak ada, persiapkan buku catatan kalian. Mari silakan dikerjakan exercise 1. Nah, ini. Nanti nih sebagai tugas ya. Dan dikirim ke GC. Ini kita namai saja cairan A, ini cairan B ya. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung saja jawabannya. Nanti difoto gitu kasar Ya, jawabannya. benar. Nanti jawaban kalian difoto, tinggal diupload di GC gitu ya. Jangan lupa ditulis exercise 1. Ajas Black tuh apa, Sir? Asas Black itu nama ini. Nama konsep Nama. pencampurannya. Oh. Kalau misal ini persamaan asas Black itu yang ini berarti. Yang ini nih. Tapi angka-angkanya dimasukin. Yang diketahui apa? Itu tuh anu kasar. Hmm. Apa yang cairan mana yang menyerap kalor nih artinya yang anu loh menghambat si panas nih kan. Oh ini nih, kalau yang menyerap kalor ini artinya. Kita balik dulu bentar ya. Nah ini Jesse. Oh iya iya iya. Yang menyerap Ya, kalor lanjut. itu yang suhunya rendah. Yang melepas kalor itu yang suhunya tinggi. Oke, dapat ya. Ya. Nah, terus tadi M1 itu apa? M1 itu massa cairan yang suhunya tinggi. M2 massa cairan yang suhunya rendah gitu ya, dan seterusnya. Silakan mungkin biar enak bisa di screenshot dulu Jesse. Sudah, Sir. Oke, sip. Kita balik ke sini ya. Nah, silakan. Terkasih waktu karena jawabannya saja, jadi nggak perlu ditulis soalnya, nggak perlu digambar. Jawabannya aja, Mister kasih waktu 1 menit ya. Silakan. 1 menit. Oke, waktu habis untuk exercise 1. Sekarang next ke exercise 2. Masih sama soalnya, yang beda kasusnya. Silakan 1 menit sama kayak yang tadi.
Baik. Waktu sudah habis. Oke, sekarang kita akan menuju ke perhitungannya. Ini kan belum hitung ya tadi ya, baru masukin angka. Sekarang kita akan menuju perhitungannya, namun sebelum itu silakan soal-soal ini dicoba dikerjakan di buku catatan kalian. Nanti bagian sulitnya mana, kita akan bahas yang sulit ya. Silakan Mister kasih waktu. Ini nggak perlu dikumpul di GC yang ini. Tapi kalian coba kerjakan di buku catatan kalian. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti nomor berapa aja yang kalian sulit. Baru kita bahas. Gitu ya. 3 menit, silakan dikerjakan. Temukan mana yang sulit, nanti kita akan bahas. Yang sudah dapat jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Private aja. Oke, time's up. Mari kita bahas ya. Nomor, oke, Virus sudah mengirimkan jawabannya di chat private. Yang lain boleh jawab langsung lewat voice atau lewat chat juga boleh. Y plus 10 sama dengan 50. Berapa jawabannya? Y sama dengan? Ya, coba lihat. Y plus 10 sama dengan 50. Kalau kita mau nyari yang Y aja, berarti Y ini 10-nya dipindah ke kanan. Awalnya plus jadi minus. Sehingga 50 minus 10. 40. Itu ya. Nomor 2.
10Y sama dengan 50. Kalau kita mau dapetin Y aja, 10 kali Y. Jadi perkalian ya. Kalau perkalian mindahnya, ini kan tadi penjumlahan jadi pengurangan ya. Sekarang kalau perkalian maka jadinya pembagian. Nah ini ya. Awalnya 10 kali Y, sekarang 50 dibagi 10. Sehingga 5. Kalau yang kasus ini, maka yang bisa dioperasikan dulu. 100 plus 400, 500. 50Y gitu kan. Y-nya berarti sama dengan 500 per 50. Y sama dengan 10. Itu ya. Terus kalau yang nomor 4, yang bisa dioperasikan, operasikan ya. 100 tambah 100, 200. 15 tambah 5, 20. Y. Y sama dengan 200 per 20. Jadinya adalah 10. Nah ini sekarang yang nomor 5. Kalau nomor 5 gimana, Sir? Y-nya ada 2 nih, di kiri sama di kanan. Nah, mari kita lihat ya. Nomor 5 ini kan, Mister pakai ganti warna dulu. 100 plus 10Y, ya udah 100 plus 10Y aja. Ya bisa diapa-apain. Sama dengan, nah kalau ada kurung buka kayak gini, kurung buka 5 plus Y kurung tutup 6, ini artinya adalah yang di dalam kurung dikalikan dengan 6. Nah, sehingga nih, di apa nih? Dikali silang. Kali silang, kali apa namanya? Pelangi ya biasanya dinamainya. 5 kali 6. 30. Y kali 6. 6Y. Baru habis itu, Y dikumpulkan dengan Y nih. 10Y minus 6Y. Yang sekarang 30 minus 100. 30 minus 100 min 70. 10Y minus 6Y 4Y. Berarti Y-nya akan sama dengan 70 per 4. Nah, jadi gini untuk nomor 5 ya. Nah, silakan kalian bisa catat atau screenshot dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan di screenshot atau dicatat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Boleh lewat chat, boleh lewat voice. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan buka kembali buku catatan kalian. Kita masih ada sisa waktu 5 menit. Nah, kerjakan soal ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kesulitan, silakan ditanyakan. Kerjakan di buku catatan ya. Nanti tinggal difoto, terus dikirim. Sebagai exercise 3.
tentukan nilai T kalau ini dicampur-campur ya. Silakan 5 minutes. Dua menit lagi. Oke. Waktu sudah habis. Jangan lupa nanti di foto jawabannya. Masukkan ke GC. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja karena waktunya sudah habis. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. See you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.